tarik nafas dulu yuk bareng-bareng. Istighfar pelan-pelan, lepasin beban yang sebenarnya bukan tugas kamu buat mikirin. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Makasih udah mau mampir dan dengerin lagi obrolan santai kita hari ini. Gak kerasa ya, Januari udah akhir. Perasaan baru kemarin kita bikin resolusi. Baru kemarin kita nulis target di buku baru. Tiba-tiba besok udah mulai ganti kalender aja. Gimana Januari kamu? Berhasil sesuai rencana? Atau malah ngerasa hidup lagi berantakan banget? Banyak dari kita yang sekarang lagi panik, ngelihat kalender terus ngerasa bersalah. Duh, Januari aku habiskan untuk sesuatu kayaknya yang kurang bermanfaat deh. Akhirnya kita stres sendiri, terus maksa lari kencang banget di sisa hari ini sampai lupa bernafas. Kita terjebak dalam rasa telat yang sebenarnya kita ciptain sendiri. Teman-teman, jujur deh, aku juga ngerasain hal itu sih. Tapi di detik ini, aku pengen ngajak kamu buat ambil waktu dan jeda sebentar. Hal ini kenapa? Karena kalau misalnya kita terus-terusan lari dalam keadaan panik dan hati yang nggak tenang, kita nggak akan sampai ke tujuan. Kita cuman bakal sampai ke titik lelah yang bikin kita muak sama diri sendiri. Dalam Islam, kita diingetin banget soal waktu sama Allah. Ingat nggak surat Al-Asr? Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Ayat ini bukan buat nakut-nakutin kita supaya jadi robot yang kerja 24 jam tanpa henti. Tapi supaya kita sadar kalau misalnya waktu itu modal paling berharga. Tapi sadar nggak, merugi itu bukan cuma soal nggak kerja. Merugi itu adalah ketika kita membiarkan waktu habis cuman buat nyeselin masa lalu yang udah lewat atau terlalu khawatir sama masa depan yang belum tentu terjadi. Kita kan sering banget ya dengerin istilah barokah. Berkah itu artinya ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Kadang kita sibuk banget dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam itu nggak berhenti. Tapi anehnya, kayak ngerasa hampa gitu loh. Kok rasanya nggak ada hasilnya? Bisa jadi karena kita cuma ngejar selesai, tapi lupa nyari berkahnya. Kita lupa ngelibatin Allah di setiap menitnya. Kita ngerasa semua itu hasil dari keringat kita sendiri. Sampai kita lupa kalau yang ngasih tenaga buat keringatan itu ya Allah, siapa lagi gitu loh. Kalau misalnya Januari kamu ngerasa berantakan ya udah, jangan dihujat terus dirinya, jangan disalahin terus diri kamu gitu loh. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Al-Fattah yang Maha membuka jalan. Kalau misalnya Allah aja kasih kita kesempatan buat nafas lagi setiap pagi, masa ya sih kita nggak kasih kesempatan buat diri sendiri untuk mulai lagi? Mungkin di Januari ini kamu lagi diuji. Mungkin rencana kamu belum dikasih jalan sama Allah, karena dia pengen kamu belajar sesuatu dulu. Ingat ya, planning kita itu cuma coretan di atas kertas. Tapi ketetapan Allah itu yang paling indah. Jadi, kalau hidupmu lagi berantakan di akhir bulan ini, jangan ngerasa gagal total ya. Kadang Allah bikin hidup kita berantakan supaya kita berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri dan mulai bener-bener ngandalin Allah. Coba deh tanya ke hati kecil kamu, aku capek kayak gini karena emang lagi berjuang atau karena aku tuh lagi maksa pengen kelihatan hebat di mata orang ya? Kadang kita tuh pengen nguasain semua hal karena takut dianggap nggak mampu sih sama lingkungan. Kita pengen cepat-cepat sukses karena gerah denger omongan tetangga atau ngelihat postingan temen yang di LinkedIn atau Instagram. Padahal rezeki itu udah ada takarannya kok. Gak bakal ketuker dan gak bakal telat juga. Kalau kamu ngerasa Januari ini belum dapat apa-apa, mungkin Allah lagi nyimpen sesuatu yang lebih besar buat kamu di bulan-bulan depan. Tugas kita cuma satu. Jangan berhenti berhusnuzon, jangan pernah berhenti berprasangka baik sama Allah. Nah, mumpung Februari ini tuh masih di awal-awal, gak usah muluk-muluk, gak usah buru-buru, ambil waktu dan jeda sebentar dulu aja. Gunain sisa-sisa Februari yang masih awal ini buat muhasabah, buat evaluasi dengan tenang. Bukan evaluasi sambil marah-marah atau sambil nangis sesenggukan ya, kayak ngerasa jadi beban keluarga gitu loh. Tapi evaluasi sambil nanya, oke ya Allah, Januari ini aku belajar apa ya? Apa yang harus aku perbaiki di bulan Februari ini? Apa yang perlu aku ikhlaskan gitu loh. Dan kita harus ingat, niat itu poin utamanya. Dalam hadis bilang innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat kita. Kalau Januari ini kamu ngerasa belum produktif secara fisik,
Tapi kamu udah berusaha jaga hati supaya nggak iri, udah berusaha sabar pas dikasih ujian, udah berusaha tetap jujur meskipun susah, itu juga ibadah kok. Itu juga progres dan jangan kerdilkan usahamu cuman karena belum kelihatan hasilnya dalam bentuk angka atau materi. Di mata Allah, usahamu itu udah dicatat satu-satu. Kita sering dengar kata istiqomah. Istiqomah itu bukan berarti kamu harus langsung jadi hebat dan gak pernah jatuh. Bukan ya. Istiqomah itu adalah ketika kamu jatuh, kamu tahu caranya buat bangun lagi. Meskipun merangkak, meskipun pelan, tapi kamu nggak pernah berhenti balik lagi ke jalannya. Februari udah di awal bulan, teman-teman kamu nggak perlu nunggu tahun depan buat mulai lagi. Besok pagi pun kamu bisa mulai lagi. Allah itu sayang banget sama hambanya loh. Hamba-hamba yang mau memperbaiki diri sekecil apapun perbaikan itu. Jangan biarkan setan bikin kamu tuh ngerasa ah udah telat, udah terlanjur lah, hancur sekalian aja. Enggak. Nggak ada kata telat selama nyawa masih di kandung badan. Selama kita masih memiliki roh kayak gitu loh. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa Januarinya gagal, tarik nafas dulu yuk bareng-bareng. Istighfar pelan-pelan, lepasin beban yang sebenarnya bukan tugas kamu buat mikirin. Tugas kita itu cuman berusaha dan berdoa semampu kita aja. Hasilnya, biar Allah yang pegang kendali. Allah nggak pernah tidur. Dia lihat setiap tetes keringat dan setiap doa yang kamu langitkan secara diam-diam. Ayo yuk, mulai sekarang, tata lagi niatnya, gak usah balapan sama orang lain, fokus aja sama diri sendiri dan hubungan kita sama Sang Pencipta. Dan seringnya, dunia yang tadinya kelihatan berantakan bakal pelan-pelan terasa lebih ringan dan tertata sendiri insya Allah. Makasih banget buat kalian yang udah nemenin ngobrol di awal bulan Februari ini. Semoga Februari kita itu tuh bakal menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bersyukur, dan gak gampang insecure lihat pencapaian orang lain. Terima kasih kalian telah menonton sampai selesai, dan sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan kamu, jaga kesehatan fisik dan mental, dan jangan lupa libatin Allah dalam setiap tarikan nafas kamu. Dan cuma suara biasa, tapi semoga menjadi pengingat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.